Akhir-akhir ini berita Indonesia itu banyak terkait dengan soal-soal pengangguran yang masih tinggi. Ya, menurut data BPS paling tidak di atas 20 jutaan. Itu data yang resmi. Lalu belum lagi ditambah dengan gelombang PHK dari berbagai jenis perusahaan, ya, besar-besaran. Ya. Nah, lalu belum lagi ditambah dengan lulusan-lulusan baru, angkatan produktif, entah itu yang dari sekolah menengah, ya entah yang umum, entah yang kejuruan, tapi juga yang dari perguruan tinggi, lulusan-lulusan S1, bahkan yang S2. Ini gelimpungan untuk mendapatkan masa depannya, untuk mendapatkan lapangan kerja. Ya, mengalami banyak kesulitan karena belum lagi ada disrupsi teknologi 4.0 dan lain sebagainya. Ya, jadi ini tekanan untuk angkatan produktif, tekanan untuk tenaga kerja semakin sulit, gitu. Belum lagi ditambah dengan kondisi ekonomi baik global maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai dengan sekarang belum pernah bisa mencapai lebih dari 5%. Ya, meskipun pemerintahan Prabowo ingin mencanangkan 8%, tapi faktanya sampai dengan saat ini masih di sekitar 5% pertumbuhan ekonomi. Ya, perekonomian global juga masih sulit, geopolitiknya masih banyak sekali tekanan, entah itu karena perang, entah karena perdagangan internasional yang melesu dan sebagainya. Belum lagi juga hambatan-hambatan tarif dari Trump, ya, dari Amerika. Semua membuat kesulitan-kesulitan untuk survive. Nah, maka bagaimana? Ini terutama saya tujukan kepada angkatan produktif, ya, terutama lulusan-lulusan dari perguruan tinggi, ya, secara umum. Dan lebih khusus lagi untuk mereka mahasiswa-mahasiswa yang dari bidang sosial, ya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Siapkan diri Anda itu dengan dua keunggulan, keunggulan kompetitif dan keunggulan kompetensi. Anda tidak akan bisa mendapatkan masa depan yang baik, laku langsung di di pasar kerja, di dunia kerja, kalau Anda tidak sungguh-sungguh dari diri Anda sendiri sadar bahwa saya harus bisa memenuhi kemauan pasar yang disebut link and match itu. Kalau saya nggak punya skill yang tinggi, nggak punya etos kerja, mental kerja yang tinggi, yang integritasnya bisa diandalkan, saya nggak akan bisa laku. Itu kesadaran yang pertama. Jadi lepas daripada kondisi ekonomi, lepas daripada program pemerintah yang belum efektif untuk peningkatan tenaga pengangguran, ya, mengikis pengangguran, menciptakan ekonomi yang lebih baik, investasi yang baik, itu lepas dari itu semua. Tapi dari kalian sendiri, itu harus punya kesadaran bahwa untuk masuk ke dalam dunia kerja, untuk masuk ke dalam market kerja, itu diperlukan bekal pribadi, yaitu skill yang tinggi. Itu berarti Anda unggul di bidang kompetensi, ya, dan kompetisi, lalu keunggulan integritas, yaitu etos kerja, mentality yang tinggi, yang bisa dipercaya. Dua syarat utama itu harus kita miliki. Kalian sebagai generasi produktif itu harus memiliki itu. Maka di awal-awal, pertama-tama pesan saya, jangan terus berorientasi kepada uang. Pengalaman kerja itu jauh lebih penting daripada uang. Ya, jangan mencari uang dulu, cari pengalaman kerja dulu. Nah, kalau sudah Anda punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun, boleh Anda mulai memperhitungkan gaji. Atau bahkan ketika Anda sudah punya pengalaman 10 tahun, Anda memperhitungkan untuk wira swasta. Boleh. Tapi karena skill yang Anda miliki ketika sudah Anda persiapkan dari kuliah itu, ya, mental, etos kerja yang baik itu masih membutuhkan pengalaman. Gitu. Masih membutuhkan jam terbang. Membutuhkan kematangan-kematangan di situ. Jadi Anda harus ikhlas, rela dulu. Lebih baik bekerja bukan money oriented dulu, tapi mencari pengalaman dulu. Baru setelah itu miliki visi ke depan. Apakah Anda mau terus berkarir sebagai pekerja atau berkarir sebagai wira swasta. Tapi dibutuhkan waktu-waktu yang cukup untuk proses, untuk mempersiapkan diri. Ya, itu saran saya, anjuran saya. Maka di perguruan tinggi itu juga harus sudah siap karir center yang benar-benar bisa mendukung ini ke sana. Jadi bagaimana mengubah paradigma perguruan tinggi kita itu untuk memenuhi standar link and match itu. Ya, jangan lagi cuma mencekoi mahasiswanya dengan teori melulu. Kasihan.
Mereka harus disiapkan dengan skill, ya, menjadi praktisioner, gitu, yang tinggi, dibentuk mentalitasnya, kualitas integritasnya, disadarkan itu bahwa untuk menjadi sumber daya manusia yang bermutu diperlukan dua hal minimal. Skill itu berarti terkait dengan kecerdasan intelektual, dan etos kerja itu berarti terkait dengan kecerdasan spiritual. Sikap mental kita, termasuk tidak berorientasi sekedar ijazah gitu. Karena Anda punya ijazah yang hebat dengan IP yang hebat sekalipun, kalau tidak punya skill, tidak memenuhi tuntutan pasar, link and match itu. Karena sekali lagi, perusahaan-perusahaan itu lebih banyak membutuhkan skill dan integritas. Nah, kalau perguruan tinggi paradigmanya mau ke sana, saya percaya paling tidak perguruan tinggi itu bisa memberikan harapan yang kuat, yang jelas, ya, bukan harapan palsu kepada alumninya, gitu, kepada mahasiswanya, gitu. Nah, karir center itu, saran saya perlu membuka diri, bekerja sama dengan banyak pihak, terutama dengan lembaga-lembaga pendidikan terapan, lembaga-lembaga pendidikan vokasi, karena di kampus sendiri nggak tersedia itu. Ya, skill-skill praktis itu hanya bisa didapat dari pendidikan vokasi itu, pendidikan terapan, pendidikan profesional itu. Dan itu harus perguruan tinggi manfaatkan. Kalau di perguruan tinggi itu tertutup, terlalu banyak politik, pertimbangan kepentingan, kasihan itu mahasiswanya. Kasihan. Jadi itu harus kepentingan mahasiswa dan alumni ke depan, pikirkan, rubah paradigma kampus-kampus itu. Rektor-rektor, dekan-dekan harus berubah paradigmanya untuk betul-betul berorientasi kepada kepentingan alumni. Sehingga dengan demikian, perguruan tinggi sudah bisa mendorong untuk membantu menyiapkan alumni-nya itu unggul, siap masuk di dunia kerja. Sekali lagi, lepas dari tekanan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, entah gara-gara apapun, entah gara-gara pandemi seperti kemarin itu, entah gara-gara situasi geopolitik dan ekonomi global, ya, yang melemah, ya, entah karena investasi dalam negeri yang menurun dan sebagainya, apapun sebabnya, kalau dari mahasiswa-mahasiswanya itu sudah disiapkan punya keunggulan kompetitif dan kompetensi, paling tidak starting awal itu, ya, itu sudah punya kemenangan lebih dahulu, udah lebih siap memenangkan persaingan di pasar kerja lebih dulu. Itu catatan saya, dan salam merah putih. Majulah kami putra-putri bangsa, menimba ilmu vokasi di Akademi Hukum Ekonomi yang bernilai tinggi. Bergerak, bergerak anak bangsa dengan langkah tegas dan cerdas. AHBI berintegritas menuju cita bangsa jaya. Berintegritas dan